application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda lihat, ini settingnya berbeda ya dengan setting yang biasa karena saya sedang tidak berada di Jakarta. Ini saya sedang liburan tapi saya sempatkan untuk membuat konten. Jadi mohon maaf jika kemarin saya tidak mengupload konten saya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi Anda yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini? Nah, ini tentu ya masih berhubungan dengan hasil Pilpres 2024. Nah, yang menariknya kabar terakhir adalah Ibu Mega sepakat akan bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Ya, ini tak lain dari sebut saja peran dari Puan Maharani, putri dari Ibu Megawati Soekarno Putri, yang menjembatani pertemuan ini. Nah, sebelum pertemuan ini terjadi, satu persatu tokoh-tokoh di PDIP mulai sebut saja bernarasi. Oh, memang kalau sama Pak Prabowo Ibu Megawati nggak ada masalah gitu ya kan. Dari dulu memang Pak Prabowo dengan Ibu Megawati akrab kok gitu ya. Padahal sebelumnya orang-orang seperti Hasto, Ganjar gitu ya, nyerang-nyerang juga lah yang namanya Pak Prabowo. Tapi oke deh, kesepakatan ini tentu harus kita sambut dengan baik ya. Oke, sebelum kita melihat soal sepakatnya Ibu Megawati untuk bertemu dengan Pak Prabowo, seperti biasa kita lihat yang ringan dan yang lucu dulu seputar Pilpres. Yuk kita lihat video pertama ini ya, tentang Ganjar dan Mahfud. Video ini lucu dan keren menurut saya. Mari kita simak video ini ya. Mas Gibran udah pindah ke koalisi sebelah, bergabung sama Pak Prabowo. Manuver ini mengagetkan Anda berdua atau tidak? Kenapa harus kaget? Yang pertama, setiap warga negara punya hak. Setiap warga negara punya hak. Terus yang kedua, seluruh proses sudah dilakukan. Maka kami ini pasangan yang siap berbanding dengan baik, dengan cara apapun dan dengan siapapun, karena kesiapan kami sudah penuh. Maka kemudian kami lebih berpikir kepada persiapan kami untuk menghadapi kontestasi itu, berkomunikasi dengan rakyat. Jadi tidak kaget. Pak Mahfud? Tidak kaget karena sebenarnya begitu Pak Ganjar dideklarasikan pada tanggal 21 April itu kan 2 hari kemudian sudah muncul spekulasi tentang nama Gibran itu ketika Pak Prabowo pada hari raya itu berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Kan sudah mulai muncul isu bahwa Pak Prabowo mengusulkan atau minta nama Gibran. Sehingga sesudah itu spekulasi itu berkembang, kan sudah 6 bulan ya ke sekarang. Jadi meskipun pada waktu itu tidak yakin, tetapi karena spekulasinya sudah muncul, ya kita tidak kaget juga bahwa itu mungkin saja terjadi dan betul memang terjadi. Jadi kompak ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud bilang dia tidak kaget mendengar nama Gibran yang disandingkan dengan Pak Prabowo Subianto sebagai cawapresnya. Tapi kalau memang dia tidak kaget dan siap waktu itu katanya berkontestasi, tapi kenapa begitu kalah? Dia mempermasalahkan, minta Gibran didiskualifikasi lah, minta pemilu diulang lah. Lah, berarti kan itu cuma omdo dong.
Kan sebelumnya Ganjar bilang, ya kami sudah siap, Pak Mahfud juga bilang nggak kaget gitu ya. Loh, setelah kalah, kaget dia minta Gibran didiskualifikasi dengan alasan keputusan MK itu tidak beretika dan segala macam. Lucu nggak? Ya lucu banget lah menurut saya. Jadi kita menolak lupa ya soal Ganjar dan Mahfud ini. Jadi saya nggak bisa bayangkan ya kalau memang terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati dan akhirnya kalau yang namanya Megawati memutuskan PDIP berkoalisi justru dengan Prabowo. Nah, mau taruh di mana itu mukanya Ganjar, Mahfud, dan Hasto? Menarik kan? Menarik. Nah, karena itu kita lihat lagi nih ya, video yang kedua. Video kedua ini tidak kalah menarik. Ini Mr. Q nih yang ngomong ya, Mr. Kodari yang ngomong soal Ganjar dan Hasto. Apa sih yang disebut-sebut oleh Mr. Kodari mengenai siapa itu ya, Ganjar dan Hasto? Yuk kita lihat ini videonya. Ini tidak kalah menarik dengan video yang pertama tadi. Mas Ganjar itu mirip dengan token listrik, makin kecil makin berisik. Menurut saya pada hari ini jelang MK ini bukan Mas Ganjar loh, Mas Hasto. Mas Hasto seperti token listrik, makin kecil makin berisik, makin habis makin berisik, gitu kan? Ya kan buktinya Mas Hasto kan justru dekat-dekat sidang MK ini kan malah makin banyak muncul. Itu terakhir kan menyamakan Gibran dengan supir truk yang nabrak di gerbang tol Halim. Oh, yeah. Dan khilaf katanya. Ya karena hilap terus belum cukup umur, lebih kepada soal belum cukup umur. Ya tidak punya kedewasaan. Saya melihat dalam konteks kali ini sebetulnya yang lebih mirip dengan supir truk di gerbang tol Halim utama itu adalah Mas Hasto. Mas Hasto nggak cukup umur dalam menavigasi politik Indonesia, dalam menavigasi PDI Perjuangan. Buktinya PDI Perjuangan nabrak dan terguling. Jelas ya? Mr. Q bilang Ganjar dan Hasto itu mirip token listrik yang mau habis makin berisik gitu ya. Bener juga ya. Begitu mau habis ke apa ya, kejayaan gitu ya. Kan sebelumnya kan wah merasa jaya gitu ya. Tapi semakin kesini semakin mau habis gitu ya, sehingga seperti token listrik ya berisik gitu ya. Dan yang menariknya Mr. Q tadi bilang, kan Hasto mengibaratkan Gibran itu seperti supir truk yang mengalami kecelakaan di gerbang tol Halim Utama. Katanya, ya kira-kira seperti itulah Gibran itu ya, nggak cukup umur ya, belum dewasa. Malah Mr. Q bilang, justru yang belum cukup umur dan tidak dewasa itu adalah Hasto dalam menyikapi kekalahan Ganjar Mahfud. Oke? Jadi, aduh, sekali lagi, kalau benar Ibu Megawati bertemu dengan Pak Prabowo dan sepakat untuk berkoalisi, mau taruh di mana itu mukanya Ganjar dan Hasto. Oke? Yuk kita lanjut. Nah, kita lihat ini beritanya. Nah, beritanya adalah baru-baru ini, belum lama ini ya. Iya. Berita kemarin, ya. Megawati mau bertemu Prabowo. Ada pengamat yang bilang Megawati ini tidak bisa menolak permintaan Puan yang adalah putrinya sendiri. Jadi ceritanya begini. Pengamat politik yang namanya Deddy Kurniasya ini menilai bahwa rencana pertemuan Prabowo dan Megawati ini sebagai calon presiden pemenang Pilpres 2024 ya, tidak lepas dari peran Ketua PDIP yaitu Puan Maharani yang adalah putri dari Ibu Megawati sendiri, ya. Nah, ini karena permintaan dari putrinya ya, yang minta Ibu Mega untuk mau bertemu dengan Pak Prabowo, ya. Jadi yang perlu dicatat di sini, meskipun katanya ya, jika Mega melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo itu tidak otomatis lantas mengobati sakit hatinya katanya ya. Terlebih lagi sakit hatinya kepada ya terus terang saja kepada Joko Widodo dan Gibran. Masih ada sakit hati gitu ya.
Tapi kan elit-elit politik PDIP bilang, lah kalau sama Pak Prabowo mah akrab Ibu Mega. Ya sudahlah, ketemu aja dulu gitu ya. Jadi dengan kata lain, menurut Dedi ini, pertemuan Prabowo dan Megawati memang sejak awal dirancang oleh Puan Maharani. Ya. Nah, kita lihat nanti pertemuannya akan jalan dulu antara Puan dan Prabowo, ya. Ya, seperti menjembatani, kemudian baru pertemuan kedua Prabowo dan Megawati. Ya. Tapi apapun itu, ya. Ini adalah ya apa ya, negosiasi politik atau apalah gitu namanya ya. Karena begini, belakangan ini santer terdengar ada gerakan mau merevisi Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 ini sebelumnya sudah mengatur bahwa pemenang pileg itu akan mendapatkan kursi ketua DPR. Seperti halnya yang lalu, PDIP adalah pemenang pileg. Jadi otomatis ketua DPR RI dipegang oleh elit politik PDIP, dalam hal ini Puan Maharani. Nah, kalau Undang-Undang MD3 ini tidak berubah, maka yang akan memimpin DPR RI periode 2024 sampai 2029 itu kader PDIP. Kemungkinan Megawati akan menunjuk Puan Maharani lagi. Mungkin, kita nggak tahu ya. Nah, jadi ini seperti kompromi politik. Ya. Sepertinya ini menurut Dedi ya. Jadi kalau mereka setuju bertemu dan berkoalisi, maka yang digosipkan orang Undang-Undang MD3 akan diganti, yang akan diperebutkan ketuanya antara Golkar dan Gerindra, sepertinya tidak terjadi. Maka tetap yang memegang ketua DPR RI adalah Puan Maharani. Nah, ini mungkin komprominya ya. Nah, dengan demikian, kalau itu terjadi, Undang-Undang MD3 tidak diutak-utik, kader dari PDIP akan memimpin DPR RI kembali. Nah, itu kan suatu negosiasi. Dan ada kemungkinan beberapa kader PDIP yang baik-baik gitu ya. Yang pasti sih saya ragu kalau Hasto jadi hitungan ditunjuk jadi menteri oleh Ibu Mega ya. Masuk ke dalam kabinet Prabowo Gibran, ya. Nah, jadi dengan kata lain di sini kesepakatan ini menurut Dedi memberikan peluang atau ruang kepada Puan Maharani untuk kembali memimpin DPR RI periode 2024 sampai 2029, ya. Nah, menariknya sebelumnya kan seperti kencang gitu narasinya ya. PDIP akan menjadi oposisi, ya. Ganjar malah bilang, kami siap menjadi oposisi, dan dia tidak akan mau jadi menteri. Pertanyaannya, siapa yang nawarin Ganjar jadi menteri gitu ya? Astaga. Jadi di sini menurut Dedi ya, ini menarik karena ini sekali lagi menurut Dedi dulu ya. Ini adalah kepentingan personalnya Puan katanya. Ya terserah Dedi lah ya, itu kan bukan pendapat saya gitu ya. Nah, dengan bergabungnya Puan yang berinisiatif juga menarik gerbong PDIP berkoalisi dengan Prabowo Gibran, maka dia akan memporak-porandakan tubuh PDIP sendiri. Karena di PDIP sudah menjadi rahasia umum, ada sebagian yang setuju Ganjar menjadi capres pada waktu itu, ada yang tetap tidak setuju sebenarnya. Nah, ini diperkuat. Jadi makanya tidak heran kalau hak angket itu tidak solid, ya, dan tidak bisa digulirkan oleh PDIP. Jadi menarik ya. Nah, inilah perkembangan terakhir. Jadi menjelang Idul Fitri katanya ya. Kabar ini semakin kuat dan dipastikan katanya atau diyakinilah pertemuan Prabowo Mega akan terjadi sebelum Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya tentang sidang sengketa Pilpres. Nah, ini kan tambah menarik ya. Nah,
Oleh karena itu, Ibu Mega menurut Dedi ini, ya, dan juga menurut Ketua DPP PDI Perjuangan, yaitu Said Abdullah, Megawati lah yang menugaskan Puan untuk menjalin komunikasi dengan Prabowo. Ya, nah ini sudah tegas nih ya, yang bicara orang PDIP sendiri, yang juga ketua juga, ya kan, ketua di PDIP ada beberapa selain Puan Maharani. Kalau Ibu Mega kan ketua umum, ya. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang menarik dan sekaligus sebut saja ya, yang meneduhkan konstelasi politik yang sempat panas, yang sempat mau hak angket, ya. Jadi ya kita nantikan saja hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai sidang perselisihan hasil Pilpres, dan juga bagaimana nanti jika benar PDIP itu berkoalisi dengan Pak Prabowo Gibran. Ini tentunya akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan sudah banyak dibergunjingan orang, kalau ini benar-benar terjadi, itu mukanya Hasto, Ganjar, itu mau taruh di mana gitu. Begitu juga, mohon maaf, Pak Mahfud MD gitu ya, yang sudah nyerang-nyerang Gibran gitu ya, mau taruh di mana itu ya, ya tetap sih ditaruh di mukanya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.